Tiara pingsan dan segera dibawa ke rumah sakit. Namun, saat Tiara terbangun, dia hanya melihat kedua orang tuanya beserta Hasan. "Aku ada di mana?" tanya Tiara spontan. "Tenang sayang, kamu sedang ada di rumah sakit," ucap ibunya. "Di mana Rehan dan yang lainnya?" tanya Tiara sambil menoleh ke arah Hasan. Namun, Hasan hanya tertunduk diam. "Hasan, lo jawab gue. Kemana Rehan dan yang lainnya?" tanya Tiara sambil berteriak, seraya agar semua orang di sekelilingnya mendengar dan menjawab pertanyaannya. "Rehan ada di rumah sakit lain," ucap Hasan. "Kalian ini gimana sih? Aku ada di sini sedangkan mereka ada di sana," marah Tiara sambil menangis. "Biarlah, itu kan urusan mereka. Ini rumah sakit terbaik. Buktinya kamu sudah bisa ditangani," ucap ibunya. "Mama jahat banget. Aku pokoknya harus ke sana," ucap Tiara. Tiara membuka infusnya dan pergi ke rumah sakit tempat Rehan dirawat. Hasan mencoba mengejar namun tangannya ditahan oleh ibunya Tiara. "Biarkan dia pergi, tapi jangan sampai dia bertemu dengan keluarga Rehan," ucap ibunya Tiara. Hasan mengangguk dan lanjut mengejar Tiara. Tiara mencoba membawa mobil sendiri, namun Hasan merebutnya. "Biar saya yang bawa, Non," ucap Hasan sambil mengambil setir. Sesampainya di sana, dia mendapati Bila, anak perempuan Rehan yang tengah menangis dengan luka di kepala yang sudah diperban. Tiara langsung menggendongnya dan langsung menenangkan. "Non, bagaimana kalau Rehan melihat Non ada di sini? Pasti dia akan marah," ucap Hasan. Namun Tiara tidak menghiraukan ucapan Hasan. Hasan sedikit demi sedikit mundur dan meninggalkan Tiara. Dia mencari keluarga Rehan lewat info dari resepsionis. Dia masuk ke ruangan Rehan. Di sana ada Ati, ibu dari Rehan. "Bu," sapa Hasan. "Hasan," balas Ati sambil menahan tangisnya. "Bagaimana keadaan Rehan? Dan di mana Halimah?" tanya Hasan. Halimah dan Dinda ada di ruangan khusus karena mengalami luka dalam. Apalagi Dinda sempat mengalami masa kritis. Kami sebagai keluarga belum bisa menemui keduanya, ucap Ati tegar. "Apa Rehan sudah siuman?" tanya Hasan. "Belum, tapi menurut pemeriksaan dokter, dia hanya mengalami patah tulang tangan. Ibu sudah melaporkan peristiwa ini ke kantor polisi. Ibu berharap pelakunya segera tertangkap," ucap Ati yang geram. Hasan terdiam karena dia tahu siapa pelaku di balik peristiwa ini. "Kenapa tidak diikhlaskan saja? Mungkin pelakunya sudah kabur," ucap Hasan. "Apa? Mengikhlaskan?" tanya Ati. "Iya, Bu, karena percuma juga kita mengejarnya," ucap Hasan. "Kamu gimana sih? Menantu dan anak perempuanku sampai saat ini belum siuman. Anakku tangannya patah, sedangkan cucuku juga terluka. Lalu aku diam saja. Tidak ada tindakan dan pembelaan atas kejadian ini. Di mana hatimu, Hasan?" tanya Ati dengan nada emosi. "Maaf, Bu," ucap Hasan. Mereka keluar dari ruangan itu. Ati dan Hasan berjalan menuju koridor rumah sakit untuk membeli makanan. Tak sengaja Ati melihat Tiara yang tengah menidurkan Bila. "Hasan, apa itu Non Tiara?" tanya Ati pada Hasan. Iya benar," ucap Hasan. Ati segera berlari hendak mendekati Tiara, namun Hasan mencegahnya. "Jangan, Bu, jangan dekati dia," ucap Hasan. "Kenapa? Aku hanya mau memeluk dia. Hanya dia penolong kami," ucap Ati sambil menangis. "Jangan, Bu, jangan pernah dekati dia lagi," ucap Hasan. "Kenapa?" tanya Ati. "Saya nggak akan bisa kasih tahu alasannya, tapi Ibu jangan khawatir. Saya dan Non Tiara akan merawat Bila sampai dia sembuh. Ibu fokus saja pada kesembuhan Rehan dan yang lain," ucap Hasan. Kemana Bila akan kalian bawa?" tanya Ati cemas. "Kita akan membawanya ke apartemen dan merawatnya dengan baik," ucap Hasan menenangkan Ati. Esoknya Tiara membawa Bila ke apartemen diantar Hasan. Mereka memasuki apartemen milik tante dari Tiara.
Hasan membawa barang dan keperluan Bila. Saat Hasan hendak keluar, Tiara mencegah Hasan. "Hasan, lo di sini aja. Jangan keluar," pinta Tiara. "Non jangan khawatir. Saya harus mengantar tuan besar ke kantor. Non di sini saja yang tenang. Nanti setelah semua beres, saya akan menemui Non lagi sambil menjaga Bila," ucap Hasan. Iya sudah, tapi jangan lama-lama. Gue takut nanti butuh sesuatu terus lo nggak ada di sini," ucap Tiara cemas. "Iya Non, saya janji akan kembali," ucap Hasan. Tiara sibuk membuat susu, menidurkan Bila, dan mengganti popoknya. Selayaknya seorang ibu muda yang bertanggung jawab. 10 menit setelah Hasan pergi, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Dengan tangan yang bergetar, dia membuka pintu. Bila pun berada di pangkuannya dengan menggunakan kain jarik. Terlihat wajah Mimi yang berdiri di depan pintu. "Mau apa lo kesini?" marah Tiara. "Aku mau ambil Bila, dia sekarang tanggung jawab aku," ucap Mimi. Mimi merebut Bila dari tangan Tiara. "Lepasin Mimi, dia sedang tidur," teriak Tiara. "Kamu buru-buru ambil anak ini untuk satu tujuan kan?" tanya Mimi. "Tujuan apa?" "Lepasin Mimi, nanti dia tersedak," marah Tiara. "Tujuan untuk menikah dengan Rehan dan mencoba mengambil hatinya lagi. Iya kan? Ngaku aja," ucap Mimi. Di situ Bila mulai menangis kencang. Tiara segera memanggil security lewat telepon darurat. Akhirnya Mimi dibawa dan diamankan oleh pihak apartemen. Tiara pun bisa bernafas lega dan melanjutkan untuk menidurkan Bila. Saat itu kediaman Prabu. Terlihat Hasan hendak kembali ke apartemen yang sedang ditinggali oleh Tiara dan Bila. Namun polisi mendatangi kediaman Tiara. "Kami dari kepolisian ditugaskan untuk membawa saudari Tiara untuk dimintai keterangan perihal kecelakaan yang memakan korban, yaitu satu keluarga Pak Rehan," ucap polisi. "Tapi Tiara tidak ada di sini," ucap Prabu. Hasan pun masuk ke ruang tamu dan menemui ketiga polisi itu. "Saya pelakunya, Pak. Bawa saja saya," ucap Hasan. "Apa yang kamu lakukan, Hasan?" tanya Prabu sambil berbisik. "Saya yang telah membuat Non Tiara seperti ini, Tuan," ucap Hasan. "Hasan, pikirkan baik-baik," ucap Ratih. "Nyonya, Tuan, anggaplah ini sebagai balas budi saya pada kalian. Kalau tidak ada kalian, mungkin saya tidak akan mengenyang pendidikan tinggi di salah satu universitas terbaik," ucap Hasan. "Baiklah Hasan," ucap Prabu luluh. Hasan diborgol dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. "Loh, Pah, kok dia dibiarkan aja? Ayo cegah, Pah," ucap Ratih. "Biarkan saja, Mah. Dia sudah bisa memposisikan dirinya sendiri," ucap Prabu dengan tatapan mata yang kosong. Mbok Rum segera menelpon Tiara. Nadanya lirih, seakan kehilangan. "Non," tangis Mbok Rum. "Kenapa, Mbok?" tanya Tiara. "Hasan, Non," ucap Mbok Rum sambil menangis. "Hasan kenapa?" tanya Tiara gemas. "Hasan ditangkap polisi," ucap Mbok Rum. "Kenapa? Apa yang udah dia perbuat?" tanya Tiara. "Mbok nggak tahu, tapi Hasan diringkus polisi, Non," ucap Mbok Rum. Tiara pun pulang ke rumah sambil membawa Bila dan beberapa barang-barangnya. Sesampainya di rumah, Tiara berteriak dan mencari kedua orang tuanya. "Mah, Pah! Mah, Pah!" teriak Tiara. Mereka keluar dari kamar dan menemui Tiara. "Kenapa, Nak?" tanya Ratih. "Hasan kenapa?" tanya Tiara. "Hasan sudah menunaikan apa yang sudah seharusnya," ucap Prabu. "Pah, dia nggak bersalah. Aku yang salah. Aku menabrak mereka, Pah. Jangan seret Hasan, Pah. Dia mau menikah," ucap Tiara. "Cukup. Gara-gara pemuda miskin itu, kamu jadi seperti ini. Sekarang bawa kembali anaknya dan kamu segera beres-beres untuk persiapan kuliah di London," ucap Prabu. Mbok Rum mengambil Bila dari gendongan Tiara, namun Tiara enggan memberikannya. "Mbok, jangan ambil dia," ucap Tiara sambil menangis. Namun tangan Tiara ditahan Ratih. Mbok Rum pun akhirnya membawa Bila untuk dikembalikan. Tiara diseret oleh Prabu dan segera menutup pintunya.
Pah, tolong jangan pisahkan aku sama Bila, Pah. Dia masih butuh kasih sayang ibunya, teriak Tiara. Mbok Rum diantar oleh tukang ojek untuk mengembalikan Bila pada keluarganya yang masih berada di rumah sakit. Mbok Rum melihat semua keluarga Rehan menangis di depan jenazah seseorang yang masih ditutup kain. Mbok Rum menghampiri Ati yang tengah menangis. Permisi, apa bayi ini cucu ibu? Tanya Mbok Rum. Iya, ini Bila cucu saya, ucap Ati lirih. Non Tiara tidak bisa kesini untuk mengembalikan anak ini, ucap Mbok Rum. Tidak apa-apa, saya senang dia selalu ada andil di keluarga kami, ucap Ati sambil mengusap air matanya. Ini jenazah siapa? Tanya Mbok Rum. Ati pun membuka penutup jenazah itu dan menatap sedih wajahnya. Semua keluarga menangis. Semua keluarga menangisi seseorang yang telah meninggalkannya. Dia itu